Halo ngulikers, bertemu lagi dengan video ngulik matematika. Kali ini kita akan berdiskusi tentang eksponen. Oke teman-teman, sebelum belajar eksponen, kita harus tahu dulu nih definisi eksponen. Sebetulnya definisi itu apa sih secara simpel? Secara simpel, sebetulnya definisi itu cara kita membaca. Gitu ya, kesepakatan dalam cara kita membaca. Jadi ini sebuah kesepakatan gitu ya. Cara membaca apa? Cara membaca sebuah suatu notasi matematik. Nah, di dalam eksponen notasinya seperti ini. Ada kayak gini, diginiin. Nah, cara bacanya gimana? Masa gini. Nah, cara bacanya gini. Ada A dipangkati N sama dengan gitu ya. Nah, sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman ngelihat notasi kayak gini, A pangkat N, itu sebenarnya artinya ini ada perkalian A kali A gitu ya. Sebanyak gitu, A kali A lagi sebanyak N faktor gitu ya, sebanyak N kali. Maksudnya gimana sih Pak? Nanti dijelasin lagi. Jadi kalau ada kayak gini artinya ini sebanyak ada perkalian sebanyak N faktor gitu ya. Secara sederhana seperti itu definisi dari eksponen. Dengan N-nya ini bilangan asli. Oke. Dengan N-nya bilangan asli teman-teman. Terus dengan A-nya itu dia bilangan real. Oke. Nah, gimana sih Pak cara ngebacanya? Gimana contohnya? Kita contohin ya teman-teman ya. Contohnya gini teman-teman. Ada 6 pangkat 3. Oke. Berarti ini teman-teman ngebacanya 6 kali 6 kali 6. Hasilnya berapa ya? Kita nggak tahu. Gitu. Biarin aja gitu ya. Kita sampai sini dulu aja gitu. Nah, terus kalau misalkan ada yang lain gimana? Ya yang lain ya kalau misalkan teman-teman ada 6 pangkat 3 gitu ya. Misalkan ya teman-teman nemuin kayak gini. Dikali 6 pangkat 4. Kok jadi A sih? 6 pangkat 4 gitu ya. Berarti ini apa? Ya udah teman-teman, ini sama aja dengan perkalian 6 kali 6 kali 6. Sebanyak 3 kali. Kalau yang ini 6 kali 6 kali 6 kali 6. Sebanyak 4 kali. Kalau yang ini kali dari sananya. Nah, teman-teman, dari definisi lihat, ini ada perkalian 6 sebanyak berapa? Tuh 2 3 4 5 6 7. Berarti kalau perkalian 6 sebanyak 7, ini sama aja dengan 6 pangkat 7. Oke. Sama aja dengan 6 pangkat 7. Gitu ya. Jadi sebetulnya sih ya kayak gitu aja udah, teman-teman kayak ngoperasiinnya kayak gitu gitu. Jadi definisinya kayak gitu maksudnya. Terus kalau misalkan ada 6 pangkat 3, Pak, ya gimana maksudnya 6 pangkat 3 terus dipangkatin 4? Ya udah, 6 pangkat 3-nya ada 4 kali. 6 pangkat 3, 6 pangkat 3, 6 pangkat 3. Oke. 6 pangkat 3 lagi. Gitu ya. Pak, saya udah tahu Pak, saya pengen jembrengin ini. Saya dijembrengin aja deh 6 pangkat 3-nya, berarti 6-nya ada 3 kali. Ya, terus 6 pangkat 3 ada 3 kali juga. Ini ada 3 kali juga. Ini ada 3 kali juga. Berarti 6-nya ada 12 dong, Pak. Iya dong, berarti 6 perkalian 6 sebanyak 12 kali. Itu 6 pangkat 12. Oke, berarti nih teman-teman. Nanti teman-teman tuh tahu sendiri. 6 pangkat 3 dipangkatin 4. Lakukan proses ini, dapatlah 6 pangkat 12. Gitu ya teman-teman ya. Bisa meren, bisa lah ya. Pak, saya pengen contoh soal yang lain, boleh. Kalau misalkan ada 6 kali 5 gitu ya, dipangkatin 4. Berarti gimana dong? Ya udah 6 kali 4. 6 kali 4. Oke, 6 kali 4. Kok sih 6 kali 4 sih? Harusnya 6 kali 5. Oke, maksudnya 6 kali 5. 6 kali 5 sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 gitu ya. 6 kali 5. 6 kali 5. Terus berapa lagi? Ya udah gitu ya. 6 kali 5-nya sebanyak 4 kali. Si 6-nya dikeluarin semua. Boleh dong. 6 kali 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 kali 6 itu perkalian 6 sebanyak 4 kali. Berarti 6 pangkat 4. Oke, 6 pangkat 4. Dengan cara yang sama 5 pangkat 4. Gitu teman-teman ya. Bisa diterima? Bisa, ganti. Oke. Kalau misalkan ada 6 per 5 dipangkatin 4 gimana? Ya sama aja lah. Ya, jadi 6 per 5 dikali 6 per 5 dikali 6 per 5
dikali 6 per 5. Ya, 6 yang di atasnya ada 4. Perkalian 6 sebanyak 4 kali ya 6 pangkat 4 lah. Terus perkalian 5 sebanyak 4 kali ya 5 pangkat 4 lah. Oke, gampang pisan ya. Nah, berarti teman-teman udah ngerti kalau kayak gitu. Tetapi nanti di bab ini tidak selamanya dalam bentuk angka seenak gini ya teman-teman. Maksudnya gimana Pak? Nanti teman-teman dikembangin jadi gini misalnya. 6 pangkat 5 pangkat 3. Berarti teman-teman harus udah tahu bahwa 6 kurangi 5 pangkat 3 tuh X min 5. X kurangi 5 pangkat 3 itu berarti X kurangi 5 dikali X kurangi 5 dikali X kurangi 5. Gitu ya. Ini gimana pengaliinnya? Itu kita nggak bahas dulu di sini. Cuman intinya teman-teman tahu, oke, cara ngebaca X min 5 pangkat 3 tuh kayak gini. Gitu ya, hasilnya berapa nanti. Gitu ya teman-teman ya. Bisa diterima? Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Atau misalkan nanti ada lagi misalkan A pangkat 2 dipangkatin 3 gitu. Nanti dibagi ini A pangkat 2. Ya ini teman-teman lakukan proses A pangkat 2 kali A pangkat 2 kali A pangkat 2. Di bawahnya A pangkat 2. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada, ini bisa dicoret. Hasilnya berapa? A pangkat 2 kali A pangkat 2. Ini A-nya ada 4, berarti A pangkat 4. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti soalnya dikembangkan menjadi seperti itu. Atau misalkan nanti ada 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2. Oke, berarti jadi 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak berapa? Sebanyak 5 ya. Oke, sebanyak 5. Dibagi 6 pangkat 2 itu sebanyak 2. Pak, saya bisa coret ini? Boleh. 1, 2. Ada 4 dong Pak sisanya. Kok 4 sih? Ini ada berapa nih? 1, 2. Oke. Coret lagi. Berarti ada 3 ya. 6 kali 6 kali 6 itu berarti perkalian 6 sebanyak 3. Berarti 6 pangkat 3. Oke. Nah, teman-teman, sebetulnya dengan teman-teman melakukan proses ini, teman-teman sedang membuat sebuah pola baru. Lihat. Kalau 6 pangkat 3 dikalikan dengan 6 pangkat 4, gitu ya, ini jadi 6 pangkat 7. Oke, berarti ditambahin gitu ya. Jadi nanti kalau ada A pangkat sesuatu dikalikan A pangkat sesuatu, berarti pangkatnya ditambahin. Gitu ya. M tambah N, gitu ya. Kalau ada 6 pangkat 3 dipangkatin lagi 4. Jadi 12. Dapat dari mana sih? 3 kali 4 ya, dikaliin ya. Oke, berarti kalau ada A pangkat M dipangkatin lagi N gitu ya. M pangkatin N berarti dikali gitu ya. A pangkat M kali N. Nah, jadi nanti teman-teman bisa bikin sifat sendiri gitu ya. Kalau ada 6 kali 5 sama aja dengan 6 kali 5 pangkat 4 sama aja dengan 6 pangkat 4, 5 pangkat 4. Ya udah teman-teman bikin sendiri aja nanti ya. Sifatnya berarti kalau ada AB pangkatin apa tuh? N gitu ya. Jadi A pangkat N, B pangkat N. Jadi ini teman-teman nanti nyimpulin sendiri. Ini pun sama kalau ada A per B dipangkatin N gitu ya. 6 jadi 6 pangkat 4, 5 jadi 5 pangkat 4. Berarti ini A pangkat N per B pangkat N. Masing-masing dipangkatin, nah gitu boleh, simpelnya gitu. Oke gitu ya teman-teman. Nah kalau ini gimana? Kalau ada 6 pangkat 5, ini 6 pangkat 2, dibagi mereka tuh jadi 6 pangkat 3. Dari mana 3 itu? 5 kurang 2. Gitu ya. Berarti nanti kalau saya punya A, tuh kan, pangkat N, pangkat M, per, ini masih A loh, sama loh A tuh. A, pangkat N, berarti hasilnya M dikurangi M. Gitu. Nah, nanti teman-teman bisa bikin sifat-sifat ini. Nah, kalau teman-teman sudah paham ini, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Oke, kita next. Wah, oke, berarti ternyata benar tentang sifat-sifat eksponen. Tadi teman-teman sudah tahu nih sifat-sifatnya kayak gini gitu ya. Tuh, udah disebutin. Ya udah, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan M tambah N. Udah terbukti ya teman-teman ya. Tapi pembuktian formalnya gimana? Oke, pembuktian formalnya gini teman-teman. A pangkat M dikali A pangkat N. Ini berarti perkalian A. Ini dikali lagi A. Oke, gitu ya. A-nya ada berapa ini? Ada M. A yang ada M gitu ya. A yang ini ada berapa? Ada N. Berarti A-nya ada berapa total? M tambah N. Ya udah, berarti perkalian mereka ada A M tambah N. Jadi kan A-nya ada M tambah N gitu ya.
Nah, kalau yang ini gimana? Ya udah deh gitu ya. Kalau yang sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N. A-nya kan ada N. A gitu ya. A gitu aja deh ceritanya ya. Dibagi A. Ini bukan berarti segini doang A-nya ya, tapi ada sebanyak M gitu ya. Ini A-nya sebanyak M. Oke. Ini ceritanya A-nya sebanyak N. Saya coret, lakukan ini pencoretan, ini juga coret, berarti tersisa segini teman-teman. Berarti kan ini tuh sisanya itu M kurangi N. Oke, gitu ya. Berarti sisanya itu M kurangi N. M kurangi N. Perkalian A, teman-teman. Ingat perkalian A nih. Perkalian A sebanyak M min N kali berarti sama aja dengan A pangkat M min N. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini sifat satu, ini sifat kedua. Sifat yang ketiga, kayaknya gampang sifat yang ketiga ya, dibuktikan ya. Bahwa kalau ada A pangkat M dipangkatin N, ini kan A pangkat M-nya ada sebanyak, oke, gitu ya. Terus A pangkat M. Berarti M-nya ada sebanyak N kali. Oke, gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Sifat yang keempat, oke, lebih gampang lagi. A kali B pangkat N itu sama aja dengan AB dikali AB gitu ya, dikali AB. A-nya ada sebanyak N gitu ya, A gitu ya. B-nya juga ada sebanyak N, B. Berarti tulisnya gini aja deh. Ini tuh ada sebanyak N kali gitu ya. Ini ada sebanyak N kali. Singkat cerita berarti ini kalau perkalian A sebanyak N berarti A pangkat N kan. Kalau perkalian B sebanyak N berarti B pangkat N. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang kelima ya sama aja sih sebenarnya. A per B pangkat N itu berarti A per B kali A per B. Nah, gampang lah ya. Dikali A per B gitu ya. Berarti ini A, oke. Bawah B. Bawah B. Ini sebanyak N kali. Ini sebanyak N kali. Gitu ya teman-teman ya. Pak, ini A-nya kan cuma 4. Ini bukan 4 sebenarnya, sebanyak N kali gitu ya. N-nya banyak gitu. Ini juga N gitu ya. Begitu ya teman-teman ya. Bisa diterima? Bisa Pak. Gampang banget. Oke. Untuk nomor 6 gimana? Nah teman-teman, ini unik nomor 6 nih. Penting ya. A pangkat 0 itu teman-teman, kita tulis A pangkat 0. 0 itu dari apa sih didapat? Dari N kurangi N. N kurangi N kan 0 gitu ya. Nah sedangkan teman-teman tahu N kurangi N itu dari sifat kedua nih. Saya ganti N kurangi N gitu. Sama aja dengan N tuh gitu ya. Sama aja dengan N. Berarti A pangkat N per A pangkat N. Lihat dari sifat yang kedua nih. Saya dapatlah ini, coret-coret ini 1. Ya, jadi teman-teman boleh lihat ini dari ini sifat kedua gitu ya. Sifat kedua nih, cek sifat kedua gitu ya. Oke, untuk nomor 7 gimana? Nomor 7 ya sama aja. Nomor 7 itu A pangkat min N sama dengan A pangkat seper N gitu. Seper N gitu ya. Bagaimana caranya? Ya udah, nanti teman-teman cek sendiri aja dari A pangkat 0 deh gitu ya. Dari A pangkat 0 itu kan gini nih, A pangkat N min N itu kan 1 ya teman-teman ya. Oke, dari 1 saya punya nih A pangkat N min N itu sama aja dengan A pangkat N kali A pangkat min N. Dapat lagi sama dengan 1. Terus nanti dibagi masing-masing dengan A pangkat N gitu ya. Berarti A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat min N. A pangkat N. Jadi yang kiri dibagi A pangkat N, yang kanan juga dibagi A pangkat N. Dari mana itu Pak? Oke, dari sini teman-teman. Dari sifat pertama. Jadi nanti kalau sifat pertama nih, A pangkat N dikali A pangkat min N itu kan jadi A pangkat N min N kan. Oke, gitu ya. Nah, dari sini kan dapat deh. Nah, oke teman-teman, video kali ini segitu saja. Jadi untuk video kali ini teman-teman sudah tahu definisi eksponen seperti apa, yaitu gimana cara ngebaca notasi eksponen dan gimana cara mengoperasikannya gitu. Dan pembuktian sifat-sifat eksponen.
Nah, untuk sifat ke-8, teman-teman silahkan dicoba dulu ya, karena space-nya tidak cukup. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat belajar ya teman-teman, dan see you on the next video.